Hello students, good morning. How are you today? Yeah, I hope you're in a good condition. Today we will study English with me, Memas Tapurba. We come to chapter 3. We know what to do. Focus on suggestions. Are you ready now? Okay, let's study now. Should digunakan untuk memberikan suggestion atau saran karena berupa saran sehingga sifatnya tidak wajib atau bisa dilakukan dan bisa juga tidak. Jadi suggestion yaitu saran. Untuk memberikan saran kita menggunakan should. Yang pertama, should dalam bentuk positif. Rumusnya, the patterns, subject plus should plus verb 1. Atau subject plus should be plus adjective or noun or adverb. Jadi ada dua rumus dalam bentuk positif. Satu menggunakan should plus verb 1, kata kerja pertama, atau should be kemudian diikuti dengan adjective atau noun kata benda atau adverb kata keterangan. We can see the example. Kita bisa lihat contoh. Yang pertama, you should listen to more English song. Kamu sebaiknya mendengarkan lebih banyak lagu bahasa Inggris. Should listen. Ya, you sebagai subjek, should untuk suggestion modals, listen yaitu verb 1. Jadi subjek should plus verb 1. Itu rumus yang pertama. Yang kedua, they should be careful carrying the boxes. They should be careful. Mereka sebaiknya berhati-hati membawa kotak-kotak itu. They sebagai subjek, should be, itu sarannya tadi, suggestion tadi, modal should be, careful sebagai adjektif atau kata sifat. They should be careful, itu cara penulisan saran untuk poin yang kedua. Subject plus should be. Oke? Yang kedua, should dalam bentuk negatif. Subject plus should plus not plus verb 1. Atau subject plus should plus not plus be. Kemudian bisa diikuti dengan adjective atau noun atau verb. Should not bisa juga disingkat menjadi shouldn't. Let's see the example. Kita lihat contoh. They should not go to the festival. Mereka sebaiknya tidak pergi ke festival. They should not go. They sebagai subjek, should not go. Shouldn't ditambah dengan verb 1 yaitu go. Contoh yang kedua, you should not depend on others all the time. Kamu sebaiknya tidak bergantung pada orang lain sepanjang waktu. You sebagai subjek, should not depend itu adalah verb 1. Depend adalah verb 1. Another example, contoh lainnya. You should not be ashamed to use English with me. Kamu sebaiknya tidak malu menggunakan bahasa Inggris dengan saya.
You should not be. Ashamed adalah kata sifat atau adjektif. Jadi ketika yang diikuti adalah kata sifat atau kata benda atau kata keterangan, maka yang kita pakai adalah should not be. Next. Pola umum should untuk bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Patterns dengan rumus should diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb one, dan diakhiri dengan tanda tanya. Atau cara yang kedua, should diikuti dengan subjek, diikuti dengan be, kemudian diikuti dengan adjektif atau noun atau adverb. Lihat contoh. Should we go to the festival? Haruskah kita pergi ke festival? Apakah sebaiknya kita pergi ke festival? Ya, we can answer with yes, we should, atau no, we should not. Jika kita mengatakan iya, maka kita menggunakan yes, we should. Jika tidak, maka kita katakan no, we should not, atau shouldn't. Yang kedua, should you always carry power bank? Haruskah kamu selalu membawa power bank? Atau apakah sebaiknya kamu selalu membawa power bank? Kalau kita menjawab yes, maka kita bisa katakan yes, I should. Jika no, maka kita jawab dengan no, I should not. Now, let's see the example. Contoh yang pertama. Kamu sebaiknya pergi ke dokter gigi. Nah, saya sudah buat cara penulisannya. Kamu yaitu you, sebaiknya saya buat di situ should, pergi saya buat go, ke dokter gigi to the dentist. Ya, ini menggunakan rumus yang pertama, kalimat positif, subjek, diikuti dengan should, diikuti dengan verb one. Yang kedua, kamu sebaiknya tidak makan makanan cepat saji. You, kamu. Should, sebaiknya. Tidak, not. Makan, eat, kata kerja pertama. Makanan cepat saji, yaitu fast food. Yang ketiga, untuk bentuk interrogatif. Apakah sebaiknya kamu pergi ke dokter gigi? Should, apakah sebaiknya? Should. Kamu, you, pergi, go, ke dokter gigi, to the dentist. Should you go to the dentist? Oke. Ini mengenai suggestion atau saran. Untuk memberikan saran, to give a suggestion, we use should. Untuk memberikan saran, kita menggunakan modal should. Oke? I want you to make your note. Saya mau kamu buat catatanmu. Learn about my explanation. Pelajari tentang penjelasan saya. Thank you, students. Goodbye.